Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang program linier. Ini merupakan program linier bagian terakhir ya. Meskipun untuk pertemuan kali ini masih secara online, semoga kalian tetap semangat ya. Kemudian untuk program linier di video ini kita akan membahas tentang model matematika. Jadi hal terpenting dalam masalah program linier itu adalah mengubah suatu permasalahan verbal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti. Oke, jadi model matematika itu merupakan suatu rumusan yang diperoleh dari suatu permasalahan verbal. Jadi gampangannya itu nanti di sini akan disajikan permasalahan sehari-hari seperti soal cerita. Kemudian kalian ubah ke bentuk model matematika, yaitu yang memuat fungsi kendali dan fungsi objektif, diubah menjadi sistem pertidaksamaan. Kemudian untuk mempermudah dalam mengubah permasalahan verbal jadi model matematika, biasanya itu digunakan tabel. Jadi nanti ini tabelnya yang kamu gunakan seperti ini, misalkan salah satu modelnya seperti ini. Nanti kamu tentukan dari permasalahan verbal itu, kamu tentukan variabelnya sama variabel lainnya ya. Kemudian perhatikan juga kata kunci dalam masalah verbal tersebut. Misalkan kalau di situ ada kata-kata paling banyak atau hanya, itu berarti nanti tanda dari pertidaksamaannya adalah kurang dari. Tapi kalau misalkan ada kata-kata misalkan kayak paling sedikit, itu berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Jadi kamu cari dari masalah verbal itu, kamu cari kata-kata kuncinya untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Kemudian langsung saja ke contoh yang pertama. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat ruang tamu adalah 200.000 dan untuk setiap kamar tidur 250.000, buatlah model matematikanya. Jadi kalian pahami dulu kalimatnya ya. Jadi di cerita ini kan ada seorang pemborong, dia punya 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Dia dapat orderan untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Yang dibutuhkan untuk mengecat ruang tamu adalah ini, 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Yang dibutuhkan untuk mengecat kamar tidur ini kan. Nah, ini untuk harga ruang tamunya 300.000, terus untuk harga kamar tidurnya 250.000. Kemudian untuk menjawab seperti tadi, buatlah tabel. Nah, sekarang kamu tentukan dulu variabelnya. Cara menentukan variabel itu paling mudah ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan ada harganya gini, kamu lihat ini harga apa aja. Ini kan harga ruang tamu sama kamar tidur, berarti ruang tamu sama kamar tidur itu sebagai variabelnya. Jadi ruang tamu kita misalkan X, terus banyak kamar tidur kita misalkan Y gitu. Jadi kamu kalau misalkan ada kayak gini harganya, berarti kamu lihat aja yang ada harganya ini itu kamu buat sebagai variabelnya. Terus
Kadang ada soal juga yang sudah langsung diketahui, sudah langsung ditentukan dari soalnya, variabelnya apa aja gitu. Itu juga mudah. Kalau misalkan nggak diketahui di soal, caranya ambil dari harganya aja. Oke. Terus berarti karena ruang tamu dan kamar tidur ini untuk variabelnya X dan Y, berarti variabel lain adalah yang ini, cat biru dan cat putih. Jadi di tabelnya kan kayak gini. Ini variabelnya banyak ruang tamu, banyak kamar tidur. Terus di sini variabel lain, cat biru sama cat putih. Nah, di sini kan ruang tamu menghabiskan 1 cat biru dan 3 cat putih. Berarti untuk ruang tamu 1 cat biru, 3 cat putih. Gitu. Terus kamar tidur 2 cat biru, 2 cat putih. Sama diisi kamar tidur cat birunya 2, cat putihnya 2. Nah, persediaannya di sini itu kan 100 kaleng cat putih. Berarti 100 kaleng cat biru, berarti cat birunya persediaannya di sini 100 kaleng. Terus cat putihnya 240, cat putihnya di sini 240, gitu ya. Jadi tinggal dari cerita ini kamu masukkan ke tabelnya. Berarti kemudian selanjutnya ini, lihat di kalimat pertama, seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Di sini itu ada kata-kata hanya mempunyai persediaan. Berarti kalau hanya mempunyai persediaan, nggak mungkin kan dia ngecatnya lebih dari 100 kaleng cat biru dan lebih dari 240 cat putih ya. Itu enggak berarti kalau hanya mempunyai persediaan, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari gitu. Oke, silahkan ditulis dulu. Sudah, lanjut. Ini tabelnya nggak usah ditulis lagi, tadi kan sudah. Ini tabelnya sama dengan yang tadi. Kemudian setelah itu tinggal bentuk jadi model matematikanya. Yang cat biru dulu, ini kan X-nya ini 1, berarti 1X, satunya nggak usah ditulis, ditambah 2Y. Tadi tandanya kurang dari ya, diingat-ingat yang tadi di catatan sudah ada, kurang dari persediaannya 100 gitu. Jadi ini dijejerin, X ditambah 2Y kurang dari 100. Ini ketemu pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua itu yang cat putihnya, jadinya 3X ditambah 2Y kurang dari 240 gitu. Bisa ya, tinggal dibaca ke samping aja. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian banyak ruang tamu sama banyak kamar tidur itu kan selalu positif, nggak mungkin negatif. Jadi kalau selalu positif, X dan Y-nya itu juga tidak bernilai negatif, jadinya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Jadi fungsi kendalanya atau sistem pertidaksamaannya itu ini, ditulis semua. Ini yang pertama, yang kedua, dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini kalau pilgan seperti ini kamu harus teliti ya, kadang-kadang di pilgan itu bedanya hanya di sini, di tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau nggak teliti bisa kamu jawabnya keliru. Oke. Terus berarti kalau fungsi kendalanya sudah ketemu, tadi kan ada harganya, itu untuk fungsi objektifnya ya kan. Ruang tamu harganya 300.000, kamar tidur harganya 250.000. Tadi ruang tamu X, kamar tidur Y. Berarti fungsi objektifnya 300.000 X ditambah 250.000 Y gitu. Silahkan catat sebelum lanjut ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua masih sama, hanya beda permasalahan ya. Untuk merawat pasiennya, setiap hari rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150 unit kalori dan 130 unit protein.
Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 240 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah 150 dan 75.000 per kilogram. Tentukan model matematikanya. Oke, masih sama. Berarti yang pertama itu menentukan variabelnya dulu. Ini dilihat harganya, yang ada harganya itu 150 sama 75.000 itu daging sapi sama ikan segar. Berarti kita misalkan aja daging sapi itu X, terus ikan segar itu Y. Oke, terus variabel lainnya berarti yang ini, kalori sama protein. Sekarang tinggal masukkan ke tabelnya. Oke, di sini daging sapi sama ikan segar. Variabel lainnya kalori sama protein. Kan di sini sudah diketahui 1 kg daging sapi 500 kalori dan 200 protein. Taruh di sini daging sapi 500 kalori, 200 protein. Kemudian ikan segar itu 300 kalori, 400 protein. Nah, setiap hari rumah sakit membutuhkan paling sedikit nih 150 unit kalori dan 130.000 unit protein. Gitu, tinggal dimasukkan. Terus kita cari kata kuncinya sekarang. Lihat di kalimat ini. Setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit. Paling sedikit berarti paling sedikit-sedikitnya itu 150. Berarti kan tidak boleh kurang dari ini. Jadi tandanya itu lebih dari sama dengan. Bisa paling sedikit, bisa sekurang-kurangnya gitu. Pokoknya itu tandanya lebih dari. Oke, ingat-ingat di soal ini tanda pertidaksamaannya lebih dari. Silahkan dicatat dulu. Kemudian lanjut, ini tabelnya masih sama. Permasalahannya tinggal dibaca aja ke samping modelnya ya. Yang kalori berarti 500x ditambah 300y sama lebih dari 150.000. Nah, kalau ini kan bisa disederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi 100. Dibagi 100 tinggal nolnya dicoret 2. Masing-masing nolnya dicoret 2. Jadinya seperti ini. 5x ditambah 3y lebih dari 1500 ya, dicoret semuanya. Ini pertidaksamaan yang pertama. Terus sekarang yang protein, tinggal dibaca 200x tambah 400y lebih dari 130.000. Ini juga sama. Nolnya dicoret langsung. Terus ini kan sama-sama bisa dibagi 2. Jadinya setelah nolnya dicoret masing-masing dibagi 2. Dibagi 2 jadinya x, ini 4 bagi 2. 2y, terus ini kan jadinya kalau nolnya dibuang 2 jadinya 1300 dibagi 2 650. Ini saya langsung ya, kamu kalau misalkan mau dikasih keterangan di buku juga nggak apa-apa, boleh. Nah, terus karena banyak konsumsi daging sapi dan ikan segar itu kan pasti positif, jadi nilai x dan y nya itu tidak negatif, berarti x-nya lebih dari 0, y-nya juga lebih dari 0. Jadi fungsi kendalanya ini kan, ini yang pertama, terus ini yang kedua, terus x lebih dari 0, y lebih dari 0. Kemudian fungsi objektifnya harganya tadi 150x, tadi kan sapinya itu 150.000, ikannya 75.000. Jadinya 150.000x ditambah 75.000y. Oke, silahkan catat. Setelah ini kita contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah Rp800.000 per penumpang, dan untuk kelas ekonomi Rp600.000 per penumpang.
Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Jadi ini bedanya dengan contoh 1 dan contoh 2 itu, kalau contoh 1 dan contoh 2 hanya dicari model matematikanya. Tapi kalau ini itu kan tentukan penjualan tiket agar penjualan tiket maksimum. Berarti ini setelah dicari model matematika, setelah ketemu fungsi kendala sama fungsi objektifnya, kamu hitung nilai optimumnya seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti digambar grafik juga. Terus kalau misalkan ini satuannya kan berbeda, ada kilogram, ada ton, ini harus disamakan dulu ya. Kalau satuannya beda harus disamakan dulu. Oke, lanjut aja langsung ke pembahasannya. Kita misalkan ini yang Anda harganya kan kelas bisnis dan kelas ekonomi, berarti misalkan aja kelas bisnis itu X, terus penumpang kelas ekonomi itu Y. Berarti ini tabelnya seperti ini jadinya ya. Terus di sini banyak penumpang kelas bisnis sama kelas ekonomi. Nah, di sini kan kapasitas tempat duduknya tidak lebih dari 200 penumpang. Berarti kalau X itu banyak penumpang bisnis, Y banyak penumpang ekonomi, berarti jumlah dari kedua penumpang ini adalah 200. Misalkan aja ini kan banyak penumpangnya X, ini jadiin aja koefisiennya 1, ini juga 1 gitu. Di sini kalau kayak gini kayak gitu ya, jadikan 1 koefisiennya. Kemudian untuk bagasinya di sini yang bisnis itu 50, yang ekonomi 20. Nah, pesawatnya itu dapat membawa 5,5 ton. Dari ton ke kilogram itu dikalikan 1000. Jadinya 5.500 kg. Ingat, kalau satuannya beda harus disamakan. Kemudian sekarang kita cari kata kuncinya. Nih di sini. Nah, kapasitas tempat duduk tidak lebih dari berarti tandanya adalah kurang dari. Kemudian yang kedua, yang bagasinya juga hanya boleh membawa, berarti kan tidak boleh lebih dari itu, berarti tandanya juga kurang dari. Jadi nanti pertidaksamaannya tandanya kurang dari semua. Silahkan dicatat dulu. Kemudian ini tabelnya masih sama, langsung saja kita tulis model matematikanya. Yang pertama kan ini kapasitas penumpangnya, berarti X ditambah Y kurang dari 200. Ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian bagasinya, sini 50X ditambah 20Y kurang dari yang ini ya, yang sudah dibuat kilogram, 5.500. Nah, kalau ini sama-sama bisa dibagi 10, nolnya coret 1, berarti jadinya gini, dibagi 10 semua. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Seperti biasa, banyak penumpang, jumlah penumpang itu kan tidak mungkin negatif, selalu positif. Jadi X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Berarti sistem pertidaksamaannya ini ya, 1, 2, 2, 3, 4. Terus fungsi kendalanya harga tiketnya tadi, yang bisnis itu 800.000, yang ekonomi 600.000. Jadinya 800.000 X ditambah 600.000 Y. Nah, kalau sudah ketemu sistem pertidaksamaan dan fungsi objektifnya, ini kan yang ditanyakan bukan model matematikanya, yang ditanyakan adalah nilai optimumnya. Berarti kamu tinggal cari nilai optimumnya. Silahkan dicatat dulu. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai optimumnya. Yaitu yang pertama, seperti biasa, menentukan daerah penyelesaiannya dulu, nanti di bidang kartesius. Digambar lagi ya. Yang pertama, mencari titik potong garis yang ini dulu.
Berarti seperti biasa, mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya dulu, berarti misalkan Y-nya 0. Persamaannya yang ini sama, Y-nya diganti 0. Jadinya X-nya ketemu 200. Langsung ke sumbu X, misalkan di sini 200. Kemudian sekarang cari titik potong di sumbu Y. Misalkan X-nya 0. Persamaannya masih sama, X-nya diganti 0. Berarti Y-nya ketemu 200 juga. Masukkan di sumbu Y, misalkan di sini 200. Kemudian dua titik ini ditarik garis lurus. Nah, oke. Sekarang tinggal ambil 0,0 sebagai titik ujinya seperti biasa. Masukkan ke pertidaksamaannya. Oke. X-nya ganti 0, Y-nya diganti 0. Kurang dari 200. 0 tambah 0 jadinya 0, kurang dari 200. Ini betul ya. Kalau betul, kemarin yang diarsir itu titik ujinya ikut, berarti 0,0-nya ikut. Jadi yang diarsir di sini, di bawah. Kemudian X-nya lebih dari 0, berarti daerahnya ada di sebelah kanan sumbu Y. Y-nya lebih dari 0, maka daerahnya ada di atas sumbu X. Yang bawah hapus. Ini yang pertidaksamaan yang pertama. Silahkan dicatat dulu. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Yang ini kita cari titik potong garisnya dulu. Sama mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya diganti 0. Y-nya diganti 0, ketemunya ini 5X sama dengan 550. Berarti 5-nya untuk membagi. Jadinya X-nya 550 bagi 5. Berarti ketemu 110. Taruh di sumbu X. 110 itu kan kurang dari 200 ya. Berarti di sebelah kirinya. Di sini misalkan. Terus cari titik potong sumbu Y. Berarti X-nya dimasukkan 0. Persamaannya masih sama. Jadinya 2Y sama dengan 550. Berarti koefisiennya untuk membagi konstantanya jadinya Y-nya 550 bagi 2. Sama dengan 275. Taruh di sumbu Y, 275 sama 200 itu lebih besar, berarti di atasnya. Gini. Ini dua titik, seperti biasa tarik garis. Oke, sudah dicatat dulu ya. Sekarang kita lanjut ambil titik 0,0 sebagai titik uji. Masukkan ke pertidaksamaannya yang kedua, yang ini. Jadinya 5X, X-nya ganti 0 tambah 2Y, Y-nya ganti 0 kurang dari 550. Ini hasilnya 0 ya, kurang dari 550, benar. Jadi sama arsirannya ke arah 0,0 ke sini. Terus X lebih dari 0, daerahnya kanan sumbu Y. Hilang yang kiri. Y lebih dari 0, daerahnya sebelah atas sumbu X. Gini. Nah, tinggal ambil yang memenuhi dua-duanya. Kan berarti yang ini. Yang ini sama ini biar gampang dihapus aja. Gini ya. Yang digambar yang setelah jadi ini aja ya. Nanti kalian kasih petunjuk sendiri di buku. Oke. Terus sekarang tinggal menentukan titik pojoknya. Karena 1, 2, 3, 4. Oke. Ada yang belum diketahui enggak? Di sini ada yang belum diketahui, yaitu titik B. Berarti untuk mencari titik B seperti biasa, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi dari persamaan garisnya yang tadi sudah nih. Ini sama ini ya. Terus sekarang kita eliminasi langsung. Nah, sekarang saya mau eliminasi yang Y. Berarti kalau eliminasi yang Y, ini untuk mengalihkan bawah kali 1, ini yang atas kali 2. Sekarang yang atas kali 2, berarti semuanya harus dikalikan 2. Jadinya gini. Yang bawah kali 1 berarti tetap ya. Biar Y-nya habis, berarti dikurangi. Y-nya kalau dikurangkan ini 0, Y-nya habis, berarti tinggal 2X kurangi 5X, jadinya negatif 3, ini negatif 150. Tinggal negatif 3-nya untuk membagi.
Jadinya negatif 150 bagi negatif 3, negatif dibagi negatif hasilnya positif, sama dengan X-nya ketemu 50. Sekarang tinggal substitusi cari ya. Saya nyelip di sini ya, tangguh nggak cukup. Substitusinya saya ambil persamaan yang pertama. Berarti X-nya diganti dengan tadi ketemunya 50. Kayak gini. Jadi terus 50-nya pindah ruas. Berarti tinggal Y-nya 200 kurangi 50. Ketemu 150. Berarti X sama Y sudah ketemu. Jadi koordinat B-nya itu X-nya dulu 50,150. Masukkan sini aja biar nggak bingung, biar nggak hilang. Sekarang dicatat dulu. Kemudian substitusi keempat titik pojoknya ke dalam fungsi objektif. Ada 4 ya. Yang O dulu. Yang O itu berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0 juga. Hasilnya 0. Sudah jelas. Terus titik yang A, yang ini, titik yang A. Titik yang A, masukkan fungsi objektif yang ini. X-nya diganti 0, 800.000 kali 0, ditambah Y-nya diganti 200, 600.000 kali 200. Jadinya 600.000 kali 200, 120 juta, berarti hasilnya 120 juta. Kemudian titik yang B. Yang B, X-nya diganti 50, Y-nya diganti 150. Terus dikali dulu 800.000 kali 50, 40 juta ditambah 90 juta. Jadinya 130 juta. Kemudian terakhir yang C. Yang C, X-nya diganti 110, Y-nya diganti 0. Tinggal dikalikan hasilnya 88 juta. Yang ditanyakan adalah penjualan tiket agar hasil penjualan maksimum. Berarti kamu cari dulu nilai maksimumnya yang paling banyak hasilnya. Ini 0, 120 juta, 130 juta sama 88 juta. Yang paling banyak berarti kan yang ini. Maksimumnya 130 juta rupiah. 130 juta rupiah itu dipenuhi untuk X-nya 50, Y-nya 150. Yang ditanyakan bukan nilai maksimumnya, tapi penjualan tiket kelas bisnis dan ekonominya berapa agar hasil penjualannya maksimum. Berarti tadi kan X itu kelas bisnis, Y-nya itu ekonomi. Jadi agar hasil penjualan tiket maksimum berarti banyak penumpang kelas bisnisnya itu yang X tadi 50 orang, terus kelas ekonominya yang Y 150 orang. Jadi kalau ditanyakan variabelnya itu kamu jawab variabelnya yang ininya, tapi kalau ditanyakan nilai maksimumnya berarti nilai maksimumnya gitu. Nah, untuk program linear sudah selesai. Kemudian untuk UTS JJ yang akan datang nanti materinya itu mulai dari, saya buat soalnya mulai dari persamaan linear satu variabel, kemudian pertidaksamaan linear satu variabel, nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, terus sistem persamaan dua variabel, sama terakhir program linear. Jadi silahkan kalian pelajari lagi ya. Sekian untuk hari ini. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan di linknya, dikerjakan soalnya, catatannya silahkan di-upload seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.